Detik ya pemirsa, host Bu Desma di sini berdatang. Pemirsa, kita berjumpa kembali di acara Halo Warganet Kota Batam, tentunya bersama SMTV, Suaro Minang TV, suaronya orang awak. Ulang lagi, Suaro Minang TV, suaronya orang awak. Nggak pakai nyos. Suaro Minang TV, suaro orang awak. Nah, begitu dia. Tentunya pemirsa, kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kelimpahan kesehatan, kemurahan rezeki dan selancar-lancarnya urusan Allah berikan kepada kita semua. Amin. Khususnya warga Kota Batam dan kepada kru SMTV, kepada host yang sangat fenomenal sekali, dan tentunya juga kameramen Pak Donald, dan kepada Suaro Minang TV, pemirsa yang setia menantikan mengikuti acara program-program SMTV selanjutnya. Dan kami selalu menghimbau kepada seluruh penonton setia Suaro Minang TV, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube Suaro Minang TV dan fanpage-nya Suaro Minang TV. Jangan lupa kasih bintang sebanyak-banyaknya juga untuk memberikan kontribusi kepada Suaro Minang TV. Baik, para penonton, malam ini saya Desmanis dan Sauti Alkahar akan menemani penonton selama 1 jam ke depan di Halo Warganet. Untuk itu tetap ikuti Suaro Minang TV, Suaro Orang Awak. Dan pemirsa, malam hari ini kita selalu on time ya untuk memberikan kabar terbaik, terbaru dan terkini kepada pemirsa. Saking on time-nya pemirsa saya ditinggal ke acara. Selangkah 30 detik house manis kita ketinggalan, kita akan gas langsung. Pemirsa, malam hari ini seluruh warga dunia tentunya menantikan piala final antara Prancis dengan Argentina. Nanti di pukul 22. Tapi saya tidak mengidolakan dua-duanya. Nah itu dia, jadi makanya kita di samping itu mengejar tayang juga, kita harus on time memberikan kabar terbaru. Jadi penonton, Bang Sauti, dia on time tadi, ternyata dia mau on time selesai. Karena apa? Karena mengejar Piala Dunia. Nah itu dia, karena kita sudah banyak janji dan banyak yang ingin mengajak kita nonton bareng. Dan di sini host bareng. Ya pemirsa, kembali kita tekankan sekali lagi di penghujung akhir tahun seperti ini, tentunya kita selalu berpesan kepada seluruh pemirsa masyarakat Kota Batam dan kota dunia lainnya untuk selalu antisipasi, baik itu antisipasi musibah, kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Untuk mengantisipasi itu seperti berkendaraan bisa melakukan safety riding ya, artinya keselamatan adalah hal yang sangat utamakan keselamatan. Benar sekali Bang Sauti, seperti saya tadi hampir saja saya berhenti di Sunyaladi karena mobil ketusuk ini. Jadi saya turun, saya telepon lah host Pak Safril, dia bilang naik lagi. Saya juga takut jadi saya naik lagi ke mobil, saya bawa pelan-pelan. Padahal saya setiap hari lewat situ. Iya, nggak ada kenapa-napa ya kan? Ya, ya pemirsa, malam hari ini sebenarnya sederhana sekali topik kita. Kita hanya menyampaikan pesan kepada pemirsa Dunsanak Suaro Minang TV dimanapun berada, tetap waspada dan segala macam keselamatan berlalu lintas harus diikuti. Juga malam hari ini kiranya ada pemirsa yang ingin menyampaikan semacam kritik, saran ataupun sifat membangunnya, motivasi baik kepada SMTV sendiri, kepada instansi-instansi terkait dan juga kepada instansi swasta lainnya. Apa itu pengelola, apa itu mungkin paguyuban, tokoh, silakan untuk menyampaikan aspirasi, sampaikan salamnya, atau juga sekiranya kami tidak bisa memberikan solusi, maka narasumber yang dimaksud oleh pemirsa tersebut akan kami hadirkan di sini untuk langsung kami tanya-tanyakan. Ini dan juga ini Bang Sauti, saya baru membagikan link kita ke WA, tapi saya lihat ada sekretarisnya IKSB Kota Batam WA saya, dia bilang datang dan saksikan nobar final Piala Dunia bersama Ketua Umum dan Pengurus IKSB Kota Batam, Argentina vs Prancis di Base Camp Cafe Winner Johnson Minggu pukul 21. Nah di kafenya Ketua IKSB Bang Marion
Dia punya KP di Simam Beskam. Nah, jadi warga Batu Haji Sagulung silakan merapat ke Beskam KP perempatan ya atau bundaran di iya, pas kita dari Simpang Beskam, kalau dari sini kita lurus sekolah saja global apa itu ya? iya, di belakang sekolah global. Nah, silakan untuk IKSB Kota Batam, kurang awak yang ada di Sagulung, yang ada di Batu Haji, Tanjung Uncang, silakan bergabung bersama IKSB Kota Batam nobar di Beskam Cafe. Yang menyampaikan tadi Sekretaris Jenderal IKSB Sudirman Ilham. Adiknya. Itu wasekjen. Itu wasekjen. Ya. Sekjennya Sudirman. Sekjennya Indra Sudirman. Ya, maaf Pak Indra. Sekretaris satunya wakilnya Adiknya. Ilham. Ya pemirsa, sesuai dengan topik kita, apa tadi topiknya? Menyambut akhir tahun ya, Pak kameramen. Menyambut akhir tahun. Maksud kami? Halo warganet, Lebaran akhir tahun? Bukan. Lebaran akhir tahun, macam mana pula Lebaran akhir tahun? Liburan akhir tahun ya. Liburan akhir tahun ini sebenarnya begini. Banyak warga Kota Batam itu, terutama Batam ya, notabene-nya adalah pulau yang dikelilingi oleh lautan. Iya. Antara lautan Selat Malaka itu kalau mengarah ke baratnya, dan mungkin kalau mengarah ke output limit OPL atau OPL namanya antara Bintan dengan Singapura dan Malaysia. Mungkin kalau mengarah ke selatannya itu sudah berjumpa dengan laut Selat Karimata. Jadi begini, maksud kami pemirsa, kita memberikan wanti-wanti kepada warga Kota Batam yang selalu menghabiskan liburan akhir pekannya atau bahkan menghabiskan bersama keluarganya, mengunjungi atau boleh katakan berkunjung di satu tempat seperti di Batam ini identik dengan pantai. Nah, pantai itu kita ketahui bahwasanya sebagian pantai yang ada di Kota Batam ini dikelola oleh swasta ataupun warga setempat atau pemuda setempat. Nah, yang timbul pertanyaan dari warganet tadi sudah berpesan kepada kita melalui media, mungkin bisa menyaksikan juga di SMTV Live malam hari ini, bisa menyampaikan kritik dan sarannya. Pengunjung tersebut masuk ke salah satu pantai yang ada di Kota Batam. Ini kita langsung sebut saja, tepatnya dia ada di Kecamatan Sekupang, itu Tanjung Pinggir namanya. Tersebut di situ Pantai Wisata Tanjung Pinggir. Setelah resort KTM ada Tanjung Dato dan ada Pantai Wisata Tanjung Pinggir. Nah, jadi pertanyaannya bagi pengunjung yang di sana itu, masuk ke sana itu dikenakan biaya per kepala itu Rp10.000 Per kepala Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Sementara tiket karcisnya tidak diberikan kepada pengunjung dengan alasan tiket karcis itu hanya untuk satu buah mobil, tertera di situ Rp10.000 dan untuk sepeda motor itu terkena Rp5.000. Nah, pertanyaan pengunjung yang di sana, ketika kita meminta tiket dengan harga Rp10.000, mana tiketnya? Mereka tidak bisa menjawab, hanya memberikan satu tiket saja. Dan walaupun satu bus yang datang, mungkin satu RT yang datang, satu rombongan mobil ini, cuman petugas di sana itu memberikan satu lembar tiket yang berwarna kuning. Dan itu tidak ada logo Pemko-nya. Berarti ini kategori, kawan-kawan media bertanya, ini bisa dikategorikan indikasi dicurigai ada pungli di sana. Pungli, ya benar. Nah, ketika tadi juga kita sampaikan kepada Dinas Pariwisata, Bapak Ardi, mungkin karena weekend beliau sibuk tidak sempat menjawab, atau mungkin ada kegiatan yang sangat penting sekali. Kita juga berpesan WhatsApp ke beliau, sampai sekarang belum di balasan. Dan perlu Dumsana ketahui bahwasanya berita pengunjung yang menyampaikan keluh kesahnya tadi ke media itu sudah ada 10 media yang menaikkan. Dan di rilisan utama Batam itu di situ heterogen ya, di situ juga ada wali kota, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada segala macam, semua di situ ada, dan situ sudah tersampaikan di situ. Dan mungkin melalui channel ini kita bisa sampaikan kepada Dinas Pariwisata Kota Batam, Bapak Ardi siapa?
Bapak Ardi. Nah, Pak Ardi, tanya Pak Ardi. Iya. Kadis Pariwisata. Ya, nanti kita akan carikan solusinya bagaimana untuk menyikapinya, mungkin pengelola di sana. Karena judul ada berbagai macam media tuh mengatakan judul ada pungli, ada tidak. Sebenarnya kalau bayar satu orang itu 10.000, jadi tiketnya satu orang satu. Sesuai dengan yang di tiket itu. Seharusnya, yang lain nanya dong tiket saya mana. Walaupun di dalam tidak ada pemeriksaan. Benar. Di dalam tidak ada pemeriksaan, bukan masalah tidak pemeriksaan, pertanggungjawaban petugas dengan pengelola bagaimana? Pengelola memberikan kontribusi ke Kota Batam itu bagaimana lagi? Itu tidak sampai ke situ kita tanya. Kita hanya sebatas masalah tiket masuk tadi tidak diberikan kepada mereka yang membayar Rp10.000. Di mana-mana seperti Barelang. Mungkin itu sebenarnya kalau orang biasa maksudnya mungkin orang nggak ngeh ya mau bayar, tapi mungkin karena kebetulan orang media kali ya yang masuk gitu kan. Nah biasanya media itu kan agak jeli sedikit dengan hal-hal yang begitu. Satu, yang keduanya ketika ditanyakan seperti itu semacam statement yang kalau bahasa sekarang itu bukan keras ya, artinya mereka sering kok media seperti ini. Kalau memang Anda mau naikkan, silakan naikkan. Gitu, nantang media. Nantang, gitu ya? berarti intinya itu kan menantang media. Media itu pemirsa sebenarnya bukan semacam barang tandingan, bukan semacam barang yang bisa disondingkan dengan suatu keadaan yang kata orang 186. Bukan seperti itu pemirsa. Jadi kita tekankan bahwasanya media ini, apalagi wartawan ya, wartawan itu kalau dia jujur lurus itu surga menanti. Tapi kalau dia belok-belok udah jelas neraka di hadapannya, kan begitu. Jadi sesuai dengan kode etik wartawan memang tidak bisa memberikan suatu opini yang sebelah pihak. Artinya informasi satu arah. Jadi informasi harus dua arah, kan begitu. Ini nampaknya host ini sangat semangat sekali karena pemirsa sebentar lagi ini kita akan menyaksikan Piala Dunia 5 tahun sekali. Silakan Bu Des, tanggapannya. Kayaknya boleh kayaknya di korting 30 menit malam ini ya. Tidak ada masalah. 60 menit sesuai dengan minuman yang ada tertera di sini. Ini bukan sponsor, jadi kita turunkan. Saya seperti Ronaldo nih menyingkirkan ini. Karena bukan sponsor jadi namanya singkirkan. Oke, penonton, jadi tadi yang disampaikan oleh Bang Sauti, host kita, karena ada salah satu kebetulan media mungkin yang masuk pergi berliburan bersama keluarga. Nah, dapat yang hal seperti itu. Mungkin kalau kita yang biasa-biasa saja masuk udah tinggal berapa? 2 orang, 3 orang bayar gitu dan nggak ngeh gitu dengan tiket. Yang penting kasih tiket udah gitu kan. Nah, ini karena biasanya media ini biasanya penonton minta gratis masuk ya sih. Bukan seperti itu. Kita juga pernah masuk di jembatan ujung Barelang 6 sana tuh, jembatan 6 ujung itu kan kita satu bus itu, warga juga gitu. Jadi di sana masih ada diskon. Kalau satu bus ini hitung tetap satu orang 10.000. Ada berapa orang kita kalkulasi 20 orang. Macam mana kuasa kita bayar cuma 15 orang. Silakan Pak. Tapi tiket pun dikasih 20. Dikasih seperti itu. Tapi tiketnya cuma 15 ya. Oke, bayar 15. Dan parkirnya tidak bayar pemirsa. Bus yang sepanjang karena sudah bayar. Masuk udah bayar, jadi parkir nggak bayar lagi memang. Kalau arah Barelang ya. Yang kedua, karena saya RW di sana. Yang kedua, supir di mana-mana di free kan. Nek Roro saja pemirsa itu free supir. Ini supir dikenakan juga masuk. Nah, ini kan kita pastinya tanda tanya. Dan ini perlu diketahui bahwasanya 10 media sudah menaikkan Tanjung Pinggir pelabuhan. Maksud kami wisata pantai wisata Tanjung Pinggir Supang itu sudah masuk di pemberitaan. Dan ini mohon pihak Dinas Pariwisata untuk bisa mengklarifikasi bagaimana sebenarnya keadaan pengelola di sana. Itu kan dulu sebenarnya. Jadi kalau kita bawa satu bus itu sopir nggak bayar? Tidak bayar. Nggak dihitung ya? Bahkan supir itu di mana-mana kalau mau bawa tamu itu dikasih free, dikasih rokok, dikasih minuman, dikasih bonus ya. Apalagi kita membawakan ke misalnya ke kelong-kelong apalagi kalau bawa media ya kan, dia akan memberitakan tempat mereka kan, secara otomatis iklannya gratis gitu. Apalagi kita bawa ke tempat hiburan, membawa ke kelong tempat makan, itu ada persentase 10-20% untuk supir. Ini supir juga dikenakan. Ini merasa kesal sekali mereka, kan begitu. Nah, jadi sesuai dengan referensi yang kita terima diterima redaksi sesuai dengan fungsinya, bahwasanya kontrol sosial di masyarakat itu media salah satu yang mengawasi. Demikian. Jadi itu kan Tanjung Pinggir dulunya pernah menjadi tempat villa tempat para turis bermain kasino pada saat itu. Jadi dibuat villa di sana. Jadi di Tanjung Pinggir. Makanya tempatnya itu sangat indah sekali. Dan hanya tinggal puing-puing saja, hanya beberapa bangunan tinggal. Dan saya tahu historinya dari awal.
Besok saya coba juga lah, Bang Soti ke sana pergi jalan-jalan, kan kami udah libur nih. Saya besok iseng-iseng juga lah ke sana, benar nggak seperti itu ya? Ya, semoga aja karena mungkin karena hari libur ya, hari biasa kita nggak tahu bagaimana kronologinya. Yang pasti kita dari media itu tahu histori bagaimana di Tanjung Pinggir itu. Oke, Bang Soti, kita bacakan dulu komentar. Ada beberapa komentar dari Berta Hutapea. Nah, dia kasih love. Ini kayaknya kayak Bang Soti kayaknya. Ya. Kan. Mak marah. Kasih jempol. Ini Mak marah nih siapa nih? Mak marah ini warganet setia yang selalu menyimak. Kemudian Nurmalinda Caniago, inilah paling rajin nonton. Mantap Batam yang mantap, Uni SMTV juga lebih mantap. Oke, Bang Soti, sekali lagi kami himbau kepada seluruh penonton setia kami bahwa program Halo Warganet ini adalah salah satu program yang menerima keluhan, kritik, dan saran yang bersifat membangun untuk Kota Batam atau untuk instansi-instansi yang ada di Kota Batam ya Bang Soti. Jadi apabila sana penonton sebelum dilanjutkan hari ini kan tanggal 18 Desember. Jadi kita mengucapkan selamat milad hari ulang tahun Kota Batam, hari jadi Kota Batam yang ke-193. Berasa kemarin Bang Soti karena kita melaksanakan pawainya kemarin padahal hari jadinya itu tanggal 18 Desember. Benar sekali. Kita ucap aja selamat kepada Kota Batam. Hari lahirnya yang ke-193 tahun. Semoga Kota Batam menjadi kota baru yang modern, tentunya religius. Dan menjadi kota yang jauh berkembang dari sebelumnya, seperti sesuai dengan harapannya Bapak. Temanya kemarin kan Kota Batam, kota baru. Menjadikan Kota Batam itu sebuah kota yang baru nanti ya, Mas Soti. Jalannya besar, gedungnya bertingkat. Tentunya mindset rakyatnya, masyarakatnya tentu harus mempunyai pola pikir yang baru pula, kan begitu. Dan yang pastinya Batam akan meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Batam ya. Kita tahu bahwasanya per hari pada tahun 2020 itu pergerakan nominal angka yang bergerak di Batam itu mencapai 8 miliar. 8 miliar. Itu BPS mengatakan. Tapi sekarang semenjak Covid itu sudah banyak yang pulang kampung. Tapi sekarang sudah akan meningkat. Sekarang mudah-mudahan meningkat lagi. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Kota. Ini dia, mantap nih. Mantap, sopir juga harus diperhitungkan supaya banyak dibawa tamu ke sana, Pak. Thank you, terima kasih Pak Mudirman. Ini juga wartawan, juga media dia nih. Salam satu pena. Inya JK. Inya mantap, sopir juga harus diperhitungkan supaya banyak dibawa tamu ke sana, Pak. Teks. Ya Inya, jadi Inya bisa kalau membawa tamu Inya gratis masuk. Kemudian SMTP Pak Inya, kopi SMTP kebijae gratis kalau bawa tamu. Kalau bawa tamu. Kalau mau datang juga beliau kemarin silakan bawa keluarga. Kalau bawa keluarga? Keluarganya bayar, beliau tidak. Kirain bawa satu emas dulu baru ada gratis. Pasti, kok itu bukan kopi lagi gratis. Kita berikan persentase, kita berikan nanti kita akan tembuskan kepada ownernya. Ditunggu di SMKP. Ini belum pernah ngerasain gimana kopi jahe itu kan. Ini harus merasakan. Ditunggu di SMKP-nya. Kemudian ada Chef Mudo, mantap Tiban Kampung hadir. Salam Tiban Kampung. Mantan orang Tiban Kampung. Ya, dulu saya 2007 itu. Zaman-zaman semuda lah. Ya, ketua Karang Taruna Tiban lama. Terus menyambung daripada pengusaha LPM pada saat itu 2007-2013. Tapi sekarang nggak lagi. Sekarang sudah pindah. Nggak ada rumah di Tiban Kampung. Masih ada. Masih. Mau tinggal sana. Kemudian ada Pak Host Safrul Bahar lagi menonton kita. Ya. Beliau tadi lagi kan anaknya Pak Host kita kemarin kecelakaan ya Bang Soti. Kita doakan semoga sudah sudah sembuh, sudah bisa beraktivitas kembali. Sehat selalu. Tadi belum mungkin pergi kontrol dan kita juga karena kesibukan 2 hari ini juga belum sempat ke sana, mungkin besok lah ya Bang Soti. Ya, kita akan buat jeruk nanti ya. Iya, buat jeruk. Kok harus bawa jeruk? Ya, untuk bapaknya. Biasanya kan sama kayak Pak Yayat pula bawa apa yang dia suka gitu. Kemudian ada Ita Periani Onsu kakak saya nih, sukses Minang TV. Makasih Onsu. Oke, Bang Soti,
Dan penonton, kembali saya ingatkan, silakan sampaikan keluhan, kritik dan saran melalui di kolom komentar pada saat kita live ini, dan kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan, tapi seandainya tidak bisa kita selesaikan pada malam hari ini, kita akan menghubungi instansi tersebut atau kita akan balas setelah kita selesai live streaming. Ya, atau kalau malu di kolom komentar, boleh japri, boleh messenger di fanpage-nya Suara Minang TV atau di YouTube-nya. Ya, pemirsa, silakan lanjutkan tanggapan Anda bagaimana untuk memajukan Kota Batam. Kiranya menyampaikan harlahnya atau menyampaikan komentar-komentar pada hari jadinya Kota Batam, silakan kami akan sampaikan di sini. Tapi tema kita malam hari ini tetap mengacu kepada warganet, keinginan dan kemauan warganet untuk menyampaikan maksud dan tujuan daripada warganet kepada media. Silakan Bu Des, apa yang mau kita bahas lagi? Pantai tadi kita ketahui bahwasanya ini suatu pengalaman. Ini pengalaman pribadi. Jadi yang namanya pantai seperti di Bangka Belitung ya, itu tepatnya di Kabupaten Belitung. Memang diberikan karcis masuk satu orang tuh Rp8.000. Tapi Rp8.000 ini dengan tiketnya tadi ini kita ada 8 orang, ini bisa menjadi ini voucher, bisa ditukarkan ke kedai kopi yang ada di dalam itu untuk mendapatkan 1 gelas kopi. Jadi 8.000 sebenarnya itu bukan tiket masuk itu. Yang di ini kalau kita bicara di luar Batam ya. Oh, di luar Batam. Ada di Belitung diberikan tiket Rp8.000 dengan 1 lembar tiket per orang. Kita 8 orang diberikan 8 karcis dan 8 ini mendapatkan 1 gelas kopi. 1 tiket 1 gelas kopi yang ada di Waalaikumsalam, Pak Raja. Yang ada di dalam resto tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya Rp8.000 itu yang diberikan, kita membelikan tiket ini tidak seharga kopi itu sebenarnya. Nah, mengapa? Dana hilang yang mau saya sampaikan, Pak. Juga ada senior saya di sini, Pak Raja Azmi. Beliau ini sangat teman senior yang saling saya hormati. Satu perjuangan dengan Pak Pimpinan kita. Selamat datang Pak Raja. Dari inspirasi dari beliau. Sudahlah Bapak Raja. Ya, memang beliau Raja. Kenapa nggak Raja aja panggil? Raja tuh selevel. Kalau kita bukan selevel. Dia Raja, kita rakyat jelata. Gitu. Oke, pemirsa kita kembali dari iklan. Ini mendengarkan daripada keluh kesah warganet seperti siang tadi. Kita bandingkan dengan Belitung yang masyarakatnya boleh katakan sangat sedikit dibandingkan Kota Batam lah ya. Ini Kabupaten Belitung bukan Bangka ya. Belitung. Di Belitungnya. Ke Bangka nggak seperti itu. Beda pulau. Bangka, ke Belitung belum pernah. Jadi segala fasilitas yang ada di sana itu bebas, free kita nikmati. Nah, satu itu Belitung ya. Kita tidak bicara masalah luar negeri ini. Kita hanya bicara domestik saja. Kenapa Batam yang dikelola secara profesional, pengelola wisatanya, pantai wisatanya, kalau bahasa kasarnya ini ya, kita mau menikmati alam kita sendiri, kenapa mesti harus bayar begitu? Benar sekali. Kita menikmati alam sendiri, kenapa harus bayar begitu? Tapi kalau warganya warga Batam, misalnya Batam nih, kalau warganya Batam seperti itu. Tapi kalau warga dari luar, nanti dari mana pula nanti Pak Rudi mau besarkan jalan kalau semuanya digratiskan? Bukan, kalau memang masuk ke kas negara, APBD, kas daerah, itu memang sangat setuju sekali. Ataupun di tiket tertera Pemko Batam, parkir ada Pemko Batam. Berarti maksudnya Bang Sauti, jadi untuk pemerintahan Kota Batam, mungkin tempat-tempat wisata yang ada, itu mungkin untuk rakyat itu lebih percaya, mungkin diberikan stempel mungkin Pemko Batamnya. Ini tidak ada. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, mungkin betul-betul tempat-tempat wisata itu dikelola oleh Dinas Pariwisata itu terarah gitu dan jelas, jangan seperti yang media jumpakan seperti tadi. Dan itu juga akan merugikan Batam sendiri. Otomatis kan bertanya, kita membayar tiket satu orang Rp10.000, tiketnya mana? Kan jatuhnya kan pungli, kan begitu kan, pungutan liar. Kita bicara masalah kita senyum sedikit masalah Langkawi. Di sana masuk free, tidak ada sama pembayaran sama sekali, tapi begitu masuk kita memang harus belanja, jajan. Nah, bagaimana mereka mengcover masalah kontribusi, baik itu sampah, baik itu untuk kebersihan, mereka sudah tidak kenakan lagi kepada pengunjung. Mereka sudah yang memiliki stand di sana, yang jualan di sana sudah memberikan kontribusinya kepada masalah sampah untuk pengelola. Jadi kita belanja misalnya harga satu minum mineral itu misalnya 5.000,
ditambah untuk uang sampah yang 1.000 mungkin menjadi 6.000 rupiah. Di situ sudah dikenakan untuk masalah kebersihan, tidak lagi dibebankan dengan pengurus ya, maksud kami dengan pengunjung. Jadi kan begitu. Jadi kalau misal alasannya ini kebersihan segala macam, mengapa tidak dibebankan kepada yang pelaku usaha atau pembisnis atau penjualan di situ? Ketika pengunjung membelikan suatu produk di sana, tambahkanlah nilai sampah di situ supaya bisa untuk mengcover masalah kebersihan yang ada di pantai itu. Oke, kita bicara misalnya masalah pantai dikelola oleh rakyat ataupun warga setempat. Tapi ini yang mungkin mengarah Kupang ke sana ya. Tapi kalau kita bicara masalah Nongsa, masalah ke Barelang ke sana itu tidak seperti ini pengelolanya. Kita bisa negosiasi. Artinya kita bisa tanpa bayar pun bisa. Kalau ke Barelang tuh karena saya mungkin wali kotanya di sana, jadi memang udah terarah. Bisa jadi Bu wali kota. Jadi mudah-mudahan Anda di sana tolong juga diterapkan bagaimana sistem yang Anda ya, jadi mudah-mudahan pemerintah Kota Batam dan khususnya Dinas Pariwisata. Ini serius ini kan kita teruskan dan kita akan jumpai. Karena tadi kan juga media sudah mengirimkan kepada sudah bertanya. Kadis ya. Sudah mengirimkan, iya belum. Nanti biar nanti media yang akan meneruskan bagian berarti sudah sebenarnya Pak Kadis, media sudah bertanya kepada Pak Kadis dan nanti mungkin karena tadi weekend ya, jadi mungkin ini gak ada semangat nih disuruh minum dulu karena ada senior saya, para raja guru saya juga ini. Oke, lanjut. Belum. Kok itu belum nih udah? Beliau mau diporkes. Mau diporkes. Tokoh ya. Kapan? Sekarang? Nanti. Oke, penonton. Nah, host kita satu lagi ini lagi semangat-semangatnya ya. Jadi karena tentunya penyemangat itu ada di samping saya. Walaupun saya tadinya lapar banget nih penonton, gara-gara barusan disampaikan maksud hilang lapar saya. Kita lanjutkan penonton sekali lagi. Belum ada iklan penonton. Saya mau bahwa warganet ini bertujuan untuk menerima keluh kesah dari masyarakat. Jadi sampaikan. Nah seperti tadi Bang Sulti, saya kebetulan habis rapat konsolidasi kerja Gema Minang. Nah itu bagaimana kebetulan Ketua Gema Minang Kota Batam itu PLT-nya ke Dinsos Kota Batam. Jadi beliau kan setiap hari banyak menjumpai orang-orang sakit tapi tidak ada KTP. Nah, KTP ada tapi luar Batam. Nah, jadi beliau mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batam yang khususnya orang Minang, khususnya dan umumnya masyarakat Kota Batam untuk administrasi tolong diurus. Nah, contohnya KTP. Nah, itu harus ada gitu. Tapi kalau sudah tidak ada KTP, tidak ada surat menyurat, ketika kita punya masalah terkendala itu malah merepotkan orang lain. Yang pertama, yang kedua, lambat penanganan, otomatis lambat gitu kan, karena tidak punya surat menyurat yang lengkap. Jadi sekali lagi kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batam untuk taat dengan aturan yang berlaku di Kota Batam. Nah, pemirsa, silakan sampaikan sarannya lagi. Kayaknya warga Batam aman sentosa. Iya, ini karena mungkin di ujung weekend ini ya, jadi mungkin setelah lelah aktivitas. Tapi weekend kami masih panjang, kami masih 2 minggu. Kalau saya setiap hari weekend Bu. Iya, setiap hari minggu. Hari itu hari Minggu terus bagi kita, tidak ada Seninnya. Karena kita sudah sekarang ini memang seperti itu. Ya pemirsa, Dunsana Suara Minang TV, tentunya berbagai macam hal yang ada polemik yang ada Kota Batam ini sangat fenomenal ya, sangat fenomenal sekali. Mudah-mudahan apapun permasalahannya, kontribusinya ataupun usulannya dari masyarakat warganet Kota Batam bisa memberikan semacam masukan di kolom komentar dan nanti insya Allah bisa kita teruskan. Selagi kita bisa berikan solusi semacam itu kita akan berikan. Namun jikalau kita tidak berkesempatan ataupun tidak pas solusi yang dimaksud oleh penanya tadi ini, kita akan datangkan narasumber. Tapi kalau misalnya malu mengirimkan pesan, boleh langsung datang ke studio Suara Minang TV. Sambil kita ngopi jahe gitu tadi ya. Ngopi jahe. Tadi sudah kita promokan juga kopi jahe bagaimana rasanya. Dan tadi ada supir daripada Pak Mundirman tadi. Inye tadi. Dikasih. Ini dari host Bang Sauti nanti. Pokoknya asal lebih dari. Ya, terserah mau bawa lebih dari 1 pun boleh. Ada setengah-setengah aja bawa kemari. Terus selain dari kopi jahe, di sini apa aja yang tersedia, Bang Sauti? Yang pastinya ada teh talua katanya. Teh talua katanya. Bukan pakai teh talua, kayak gitu. Teh talua. Oh, teh talua. Biasa aja, nggak pakai talua gitu. Teh talua. Gila, kalau bukan original Minang itu seperti itu. Perlu juga perlu bisa ketahui. Makanya belum diterima jadi orang Minang.
bukan belum diterima, cuman registrasinya agak membelit-belit sedikit, seperti birokrasi yang Ibu pimpin sekarang ini. Terus apa lagi? Tetanganya ada macam-macam. Ada macam-macam, ada pinang, ada tapai, ada kosong. Kapal ya tuh. Ada original, gitu. Terus makannya juga ada. Ada makannya ada teh burua. Teh burua. Bukan teh, Ya, apa pula teh nasi, lauk. Sambal Sambal burua. Jadi tadi teman saya rapatnya di Bengkong, jadi saya bilang kita makan dulu. Katanya makan SMKP aja. Kenapa harus ke SMKP? Enggak, lebih enak di SMKP gitu. Padahal dapatnya di Bengkong, ngajak makannya ke sini. Oh gitu ya. Nah, berarti recommended lah, pantas kita rekomendasikan SMKP. Ya, dan setiap kali endorse itu akan diberikan Gratis. gratis satu piring sambal saja tanpa ada lado. Iya. Bukan, saya yakin malam hari ini kita makan gratis dan minum gratis. Tapi saya makan ini. Karena saya belum makan, jadi Bungkus saja lah. Nggak bisa. Oke, penonton itu iklan ya penonton ya, karena penonton tidak ada yang memberikan komentar, maksudnya tidak ada yang berkeluh kesah, tidak ada yang memberikan kritik dan saran, ya kami mengendorsekan SMKP. Dan juga mungkin pemirsa bertanya nih, bagaimana sih proses untuk memanggil SNTV Crew itu untuk meliput satu acara begitu? Iya benar, sampaikan Bang Sauti. Ya, ini menurut referensi yang disampaikan oleh. Jangan menurut referensi, memang begitu. itu adanya. Seperti apa kira-kira tuh, Bu? Jadi kalau bagi Dunsana, Bapak Ibu atau organisasi yang mengadakan acara atau UMKM yang ingin di-endorsekan usahanya, silakan membuat semacam surat atau permintaan dan yang ditujukan kepada pimpinan redaksi. Ya. Nah, jadi supaya Bang Sauti, karena begini, karena sudah banyak ditemukan di lapangan kita diundang, tapi sampai di tempat acara kita dicuekin gitu, seakan-akan nggak dihargai gitu. Memang yang kedua, mekanisme seperti itu. Apapun sampean itu mesti harus ke tangan pimpren, kan begitu. Iya. Nanti pemimpin redaksi akan memberikan semacam surat tugas kepada tim-tim yang rancak nih lah. iya, karena nanti harus minta tanda tangan ini untuk mencairkan SKPD-nya. Oh begitu ya? Oh ya, Gitu. siap. Kalau tidak cair. Ya. Jadi penonton boleh mungkin langsung menghubungi adminnya SMTV ya. Nomor HP-nya nggak tahu yang mana dipakai admin. Oh ya, tadi siang kita sudah seperti siang tadi kita meliput di PIH ya, Batam Center, ada dari Paguyuban IKKS, Ikatan Keluarga Kabupaten Sijunjuang, Kota Batam. Sampaikan selamat. Iya. Coba lah Bang, belajar dengan bahasa Padang coba. Pemirsa. Boleh minta minumnya tadi. Oh, punya Ibu tadi ya? Ya, kami ucapkan selamat kepada pengurus baru periode 2001-2026 kepada Paguyuban IKKS, Ikatan Keluarga Kabupaten Sijunjung. Tadi juga hadir Bupati dari sana untuk memberikan support, dan beliau juga hadir jauh-jauh dari Sumatera Barat tadi. Sumatera Barat ke ada di Barat kan. Sumatera Barat. Itulah perlu klarifikasi pemirsa. Datang ke Kota Batam menyaksikan bagaimana miniaturnya Indonesia di Kota Batam ini. Batam adalah miniaturnya Indonesia. Jadi beliau menyaksikan langsung tadi bagaimana pelantikan, bagaimana keramah tamahan untuk orang-orang Batam itu, orang Minang yang berdomisili di Batam menyambut Bupati tadi. Saya langsung yang membawa acara tadi, walaupun Ibu tadi di sini, saya di sana gitu. Oh gitu. Ya. Jadi hostnya ini, MC-nya ini tadi. Bukan, saya bukan MC, saya hanya meliput saja. Oh gitu. Benar sekali. Jadi tadi IKKS pelantikan dihadiri oleh Bupati Sijunjung. Ya, juga kemudian tadi dilantik oleh Bapak Wali Kota. Jadi tadi kru SMTV. Nah, ini iklan lagi pemirsa ya. Ini iklan lagi. Kopi Jahe. Inilah Kopi Jahe tadi. Nah, Kalau udah iklan, hilang lagi yang mau disampaikan. jadi sering-sering sambil iklannya. berbicara, kita akan nikmati dulu secangkir seruput kopi jahe. Santiang. Jahe, bukan Santi ya. Jahe. Jadi Bang Sauti, jadi tadi karena kru cuma liputnya sampai selesai sampai Isoma, jadi sampai Isoma. Setelah Isoma jam 1 pas on time, Pak Wali Kota beliau hadir on time 13.30. Nah beliau hadir. Nah Bupati Sijunjung itu luar biasa sekali menurut saya Bang Sauti. Kenapa saya bilang? Masih muda lagi ya? Saya bukan masalah muda ya. Kalau masih muda, kemarin Damas Raya Bupati termuda se-Indonesia dan dia menjadi Kepala Bupati se-Indonesia. Beliau? Di Damas Raya kemarin. Raya. Nah ini bukan yang termuda, masih ada yang lebih muda. Masih ada lagi. Bupati tadi saya sangat mengapresiasi karena beliau kan di kampung.
di ranah gitu. Nah, beliau datang ke rantau, beliau membawa bantuan untuk warga yang ada di Kota Batam ini. Jadi sebenarnya biasanya kebanyakan dari sini ke sana. kota atau pemerintahan itu mereka minta proposal lah ke sini ke rantau, minta bantuan atau apa gitu kan. Orang kampung menganggap orang rantau ini mungkin hidupnya enak gitu mungkin ya. Dan juga mungkin kebanyakan di kampungnya memang banyak pengusaha di Tapi sini. ini terbalik ya, dari kampung nan jauh di Matua tadi membawakan ke kota, begitu. Iya, dia membawa memberikan bantuan dari kampung kepada warga dia yang ada di sini gitu. Nah, yang pertama, yang kedua, dia membawakan cenderamata yang diberikan kepada Bapak Wali Kota. Dan wali kota Batam Rudi memberikan juga. Tidak, dia hanya mengucapkan terima kasih karena mungkin nggak siap lah, mungkin. Belum ada persiapan. Belum ada persiapan dan mungkin ada nanti kerjasama yang akan mereka buat mungkin kita tidak tahu ya. Yang pastinya bahwa Bupati dari Sijinjang sangat peduli, sangat bangga dan peduli dengan warga dilantik mereka tadi oleh IKSB. Ya, yang melantik adalah Ikatan Keluarga Besar Sumatera Barat oleh Ketua terpilih Bang Marion tadinya. Ya. Kemudian juga dia sebenarnya tadi karena kru terlalu cepat, ternyata dihadiri oleh artis Minang juga tadi. Awalnya tersabui. Tapi tadi karena memang saya juga tidak tahu, saya MC aja kaget tadi. Katanya MC kapan artisnya tayang? Saya bilang emang ada artis, bilang nggak tahu. Tapi ternyata setelah Isoma artisnya baru datang. Jadi ada artis yang lagi viral di Padang itu namanya Yona Irma. Jadi tadi beliau hadir gitu, memeriahkan acara. Selamat kepada kepengurusan baru. Dan juga ini Bang Sauti kepada Persatuan Wartawan Media Online Indonesia. PMOI. Saya sebagai salah satu pengurus tadi juga mohon maaf tidak bisa hadir, dan saya juga mengucapkan selamat atas pelantikan Persatuan Wartawan Media Online Indonesia yang sudah dilantik tadi siang di Golden Prawn, Bengkong. Ya, kami mohon maaf juga. Termasuk pengurusannya ya? Dan kita tadinya juga diundang dan saya sudah sampaikan di dalam grup, tetapi karena semua kru SMTV berhalangan hadir semua tadi, jadi tidak ada yang menghadiri ke sana. Jadi saya mewakili dari seluruh kru Suara Minang TV, Bang Henry Guci selaku ketua, mohon maaf karena kami tidak bisa hadir, tapi yang pastinya doa kami bersama kalian. Semoga PWMOI sukses. Dan tentunya wartawan Indonesia tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat, tetap maju. Ya, itu ada sebenarnya Bang Henry bahwa kami sebenarnya mau mengirimkan video, tapi terkendala kemarin HP kami agak hang sedikit, jadi videonya belum jadi. Jangan orangnya hang aja lah. Ya, asal yang hang. Tapi yang pastinya selamat dan sukses untuk PWMOI. Pemirsa, kan begitu. Pemirsa. Sudah berapa jam kita? Tentunya di sini masih ada waktu 30 menit lagi. Oh iya. Di sini. Pemirsa, kita kembali ke program SMTV karena belum ada masukan dari Don Sanak Suara Minang TV, belum ada masukan komentarnya, usulannya ataupun celoteh-celotehnya belum ada. Ya, kita bacakan program SMTV. Mulai dari Ahad malam ada warganet. Enggak, ini bukan program baru. Kita review dulu mundurnya. Kalau hari Minggu malam seperti ini kita programnya adalah Halo Warganet. Halo Warganet ini adalah program yang kita hadirkan untuk penonton untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat Kota Batam atau kritik dan saran yang bersifat membangun untuk Kota Batam. Nah, boleh disampaikan pada Minggu malam melalui SMTV. Dan Senin malam? Senin malam kita acaranya Baradai. Itu ada istiadat ya? Ada istiadat Minangkabau. Minangkabau anak nagari. Ya. Kemudian untuk Selasa malam itu Sarak Mangato. Judul programnya Sarak Mangato, kita menghadirkan Ustadz. Jadi semacam santapan kajian, rohani lah, santapan rohani untuk tausiah kajian ataupun untuk seluruh penonton. Kemudian di Bundo Kanluang. Di Rabu malam itu program Bundo yang khusus dihadirkan untuk para wanita-wanita yang multi talents, wanita-wanita yang punya
skill, wanita-wanita karir yang hebat luar biasa, tetapi dengan tidak meninggalkan kodratnya sebagai ibu rumah tangga, kodratnya sebagai wanita, maka kita akan bantu, kita akan tarik ilmunya, kita akan wawancara, kita akan bagikan tipsnya kepada seluruh penonton bagaimana menjadi seorang wanita karir dengan tetap menjadi seorang ibu rumah tangga. Dan Kamis malamnya ada tokoh. Kamis, Jumat itu biasanya kita kepada podcast spesial biasanya bersama tokoh-tokoh Minang, Kota Batam dan lain-lainnya. Kemudian kalau malam minggu malam itu kita waktunya malam minggu bersantai kru Suara Minang TV. Disitulah mungkin pemirsa ingin mengundang SMTV untuk meliput acara di hari Sabtu dan hari Ahad. Kalau hari Ahad malamnya. Nah, di sini juga ada bagi pemirsa yang memiliki suara emas. Ini salah satu program baru yang dilaunchingkan oleh SMTV. Di SMTV akan membuat SM Record. Suara Minang Record. Penonton yang ingin menikmati tadi kopi jahe, yang ingin menikmati teh talu, yang ingin menikmati sambal buru-buru sambil bisa berkaraoke gratis. Nah, sambil bisa berkaraoke gratis, kemudian direcord oleh SMTV ya. Dan nantinya mungkin kalau ada yang suaranya bagus, yang memang mungkin nih kita nih contohnya saya nih Bang Soti, saya nyanyi ternyata suara saya bagus, mungkin SM Record akan mengorbitkan gitu. Nah, jadi itu offline ya? Offline ya? Ya. Ada yang live-nya, ada yang off-nya. Dan juga Bang Soti, sekarang tidak hanya YouTube fanpage, nanti juga akan ada Instagram sudah ada ya, Instagramnya sudah ada, TikToknya juga sudah ada. Jadi bagi penonton yang ingin melihat aktivitas yang dilaksanakan atau kegiatan-kegiatan yang diliput, yang dilaksanakan oleh SMTV itu bisa melalui YouTube, fanpage, Facebook, kemudian TikTok, kemudian Instagram. Semua namanya, website. Websitenya apa? Suaraminangtv.id. Suaraminangtv.id. Sebenarnya setiap malam itu sudah ada berkaraoke ria di sini, Bu. Iya, tapi kan tidak maksudnya hanya live biasa. Inilah resminya nanti nih, SM Record ini akan resmi merilis tentang masalah Anda menyumbangkan suara, Anda bernyanyi ria di sini pada acara program SM Record tersebut, bakat Anda akan disalurkan. Dan kalau misalnya suaranya bagus ini dan nanti kita akan betul-betul orbitkan, tapi ternyata menjadi artisnya SMTV. Ya, di sini juga ada artisnya, ada Bu Desmanis katanya, menurutnya artis, tapi nanti kita akan tambah lagi oleh artis-artis yang lain. Silakan. Benar. Apa lagi maksudnya yang mau kita sampaikan? Nah, tetap kembali ke tema kita, bahwasanya untuk menyambut akhir tahun ini tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya sangat menghibur atau sifatnya itu mungkin bisa seperti mau pulang kampung dan sebagainya itu seperti tiket, seperti ada pesawat, ada kapal laut dan ada darat juga ya di sini ya. Itu memang sangat padat sekali. Kita perhatikan. Tapi katanya untuk laut itu sudah full ya? Ya sudah full. Untuk ke semua jurusan. Yang namanya tahun baru biasanya ya, mau menjelang tahun baru, akhir tahun dan tahun baru itu seperti Pelni. Pelni itu rutenya itu sudah berubah antara dia melayani Batam Belawan itu saja. Nanti sudah Januari baru normal kembali Batam Jakarta Batam dan Belawan seperti itu. Namun untuk mengantisipasi ledakan penumpang, setiap tahun Pelni itu biasa mengadakan rute deviasi ya, bukan perubahan. Batam Belawan sampai nanti akhir tahun, sampai nanti menjelang awal tahun tetap melakukan rute seperti itu. Berarti yang sekarang Pelni itu cuma ada Batam Belawan. Begitu juga momen mau Lebaran, Idul Fitri itu biasanya Pelni seperti itu juga. Jadi Batam Belawan. Karena perantau boleh katakan warga Batam ini lebih banyak masyarakat yang ada di Sumatera Utara mendomisili di sini. Makanya. Tapi kalau untuk ke rute-rute seperti Dumai, Pekanbaru itu masih? Itu tetap Dumai ya. Dumai itu tetap. Maksudnya masih ada nggak tiketnya? Kan itu masih normal. Tapi untuk membeli itu memang harus disperkan waktu yang untuk subuh hari. Misalnya kita berangkat misalnya jam 7, jam 4, jam 3 subuh tuh udah standby di domestik. Wah, sama seperti lebaran begitu. Seperti lebaran. Wah, saya nggak jadi balik kampung begitu. Nah, itu jadi kalau memang mau terbang pun ya terbang sajalah begitu kan. Terbang sajalah ya. Ya, jangan menggunakan misalnya
yang cari aman saja kalau memang mencukupi. Jadi kalau memang ya boleh katakan seperti kita ini ya pas-pasan. Kalau ingin menggunakan Karena nanti kapal saya laut, ingin mencari sponsor dulu untuk Ya. tiket saya balik kampung. ini aja udah datang itu. Oke. Nah itu dia pemirsa, di Batam juga tadi sudah kita sampaikan bagaimana kawasan wisata, mudah-mudahan dinas terkait di sini pariwisata, Pemko Batam tentunya sangat andil di sini bagaimana memanage tempat-tempat wisata yang boleh katakan yang sah lah ya. Jadi masyarakat merasa tidak merasa terzolimi, tidak merasa ditipu untuk masalah masuk tiket tadi, karena konotasinya kita menikmati alam kita sendiri, kenapa mesti harus bayar begitu. Boleh dilarang bagi pengunjung yang jangan membawa makanan, silakan dilarang dengan catatan harus menyediakan makanan di situ. Artinya kita harus belanja di dalam lokasi seperti Ocarina nih, ada perbelanjaan. Walaupun cuman itu pernah juga terjadi ini ya. Tapi Ocarina itu tiketnya termasuk mahal. Termasuk mahal dengan kapasitas permainan seperti itu. Itu mungkin bagaimana Pemko untuk menyikapinya, bagaimana bekerjasama dengan pihak terkait, karena di situ akan dampaknya bagi penghasilan kan begitu. Ini ada komentar. Ya, ini juga selamat dan sukses juga buat acara pernikahan anak Bapak Asman Abnur di Hotel Marriott tadi siang, dan juga selamat dan sukses acara Dasmus Raya di Selamat Ultah Kota Batam. Jalan Raya sudah mantap datang. Bukan Damas Raya, Nya Si Junjuang. Sekarang sudah pisah, si Junjung nama saya dan Mas Raya. Ya, selamat untuk anaknya Bapak Asman, selamat bermenantu untuk Bapak Asman Abnur ya. Ya, pemirsa, sekali lagi kita tekankan untuk selalu waspada dan hati-hati. Bagaimana kalau kita perhatikan ya, angka kriminal di Batam memang sudah sangat signifikan, artinya mengalami penurunan. Ini berkat kerjasama juga dengan berbagai instansi seperti kepolisian maupun Babinsa, Babin Kaptimnas juga diiringi oleh masyarakat, juga di cover oleh media untuk selalu memperingati atau memberikan semacam pesan kepada dinas terkait ataupun institusi kepolisian untuk selalu menjaga keamanan. Tentunya di sini pihak kepolisian sangat berjasa sekali untuk mengamankan Kota Batam. Karena saya perhatikan juga tadi setiap tempat keramaian seperti di pantai itu ada petugas kepolisian yang menjaga di sana. Seperti di pelabuhan. Itu memang polisi apa sapam? Karena baju sapam kan hampir sama dengan polisi. Polisi. Terus di pelabuhan itu sudah ada poskonya, posko pengamanan. Dan setiap keramaian di mal-mal sudah ada poskonya. Begitu juga karena menjelang akhir tahun. Begitu juga momen Lebaran, Idul Fitri, dan momen-momen lain sebagainya. Kayaknya suara saya udah mulai agak kendor ini pemirsa. Silakan ngopi dulu. Ya, silakan ngopi dulu, kopi jahe dulu. Jadi ini sekali lagi kami endorse ini, mudah-mudahan kopi ini membawa berkah kita selalu. Iya, benar. Jahe rasanya. Bukan santiang ya. Santiang tadi. Jahe rasanya. Oke, penonton tak terasa sudah 46 menit kita berlalu. Mudah-mudahan pemirsa tetap selalu ikuti fanpage Facebook Suara Minang TV, di channel YouTube, di live streamingnya, juga ada IG ya, Instagramnya, websitenya, juga ada TikToknya. Wah, cukup banyak sekali pemirsa. Jadi Anda jika ingin meliput maupun acara pernikahan, kita akan liput. Tapi ajukan surat secara resmi. Ya, istilahnya kalau mau japri ke pimpinan pun japri sajalah. Nah, dengan japri seperti itu, semacam surat resmi itulah pengganti namanya surat elektronik. Dengan japri seperti itu sudah menjadikan dan itu. Dan supaya kita tidak lupa gitu, bahwa kita ada undangan. Kita masih ingat kasus Wali Kota Acil yang mentala istrinya dengan pakai SMS. Nah, jadi seperti itu kuatnya elektronik seperti itu pemirsa. Jadi elektronik. Ada pula ya penonton istilahnya Wali Kota Acil, emang berlaku. Wali Kota apa Bupati ya? Bupati Acil itu terjadi di daerah Jawa Barat perasaan itu tahun 2013, saya masih ingat. Jadi mentala istrinya itu pakai SMS. Nah, itu mungkin kasus beliau, dan itu akan berpulang ke bagian yang lebih ahli. Jadi SNTP boleh juga melalui SMS, silakan melalui WhatsApp, karena itu WA. Karena kita kan tanda tangan akun kita itu sudah tanda tangan di situ, jadi secara elektronik itu sah. Nah, kopi jahe bisa GoFood Bu, katanya gitu. Nyek datang sila kasih konyek sekalian
melihat studio kami, mana tahu ini ingin bernyanyi, Ya. jangan lupa bawa Ibu Destil Murni. Oh ya, siap. Oke, pemirsa, nampaknya ya kembali kita tekankan lagi nih, dan lagi kita selalu berpesan kepada pemirsa, kewaspadaan pastinya harus tetap Anda jaga di lingkungan maupun di seluruh kota Batam ini. Adapun permasalahannya seperti jalan dan lain sebagainya, dan perlu informasi. Ini kita informasi lagi nih. Kalau jalan menuju ke Punggur, sekarang dulu dia sisi kanan dari Punggur ke arah ke Bundaran, sekarang posisinya itu dari Bundaran ke arah Punggur itu macet. Karena lagi perbaikan Karena ya. perbaikan, jalannya belum lagi, sekarang lagi di pengerasan, dan sisi yang kanannya sudah dikorek sebelah jalan untuk masalah jembatan. Untuk dibikin jembatan yang ada menuju Punggur sana. Jadi tentunya hati-hati kepada pemirsa dalam berkendara. Iya, karena tidak hanya Punggur, Bang Sauti. Ini banyak jalan-jalan yang sekarang dalam perbaikan gitu. Nah. Jadi kita mengingatkan kepada para penonton setia Suara Miling TV untuk berhati-hati dalam berkendaraan. Dan tentunya harus selalu mentaati peraturan lalu lintas sesuai dengan pasal sekian-sekian. Anda akan mendapat tilang elektronik. Jadi maka hati-hati setiap daerahnya yang dipasangi etle tadi tilang elektronik, maka Anda Tapi harus katanya hati-hati. udah mau ini. Memang sudah berlaku. Enggak, katanya udah mau dicabut lagi. Itu karena banyak pelanggaran. Jadi sekarang pihak Polantas akan memberikan tilang manual. Nah, itu kembali ke diri kita sendiri. Ada seperti itu taatnya kita berlalu lintas itu pada saat ada petugas. Semestinya kan tidak seperti itu. Walaupun tidak ada petugas tetap harus taati. Ya pakai helm, ya pakai safety belt, dan jangan macam udah suka main HP kalau lagi nyetir. Iya. Gitu. Dan juga kadang suka lupa pasang safety belt. Nah, itu memang harus, karena mungkin otonya tadi yang alon lah, yang masih manual kok, jadi indah bunyi kok. yang mana orang menang, yang mana orang apa? Orang awak. Maklumin aja ya penonton host kita satu ini, karena dia lagi berproses belajar bahasa Padang, jadi dimaklumin saja. Walaupun ada sanksi dicoret kakak dari daerah Melayu gitu ya. Kok gitu? Sanksinya. Oh, gitu. Tapi tidak berbisa. Jadi Melayu, apalagi Melayu Medan ya, Sumatera Utara itu Melayu Delhi, notabene-nya dengan Padang tuh ya itulah 11-12 lah kalau masalah tutur sapa dan apanya tadi. Maksudnya orang Melayu? Ya, Melayu Delhi. Melayu Delhi, Ya. Medan, Padang Sedempuan. Nah, Padang kalau Padang 5, Padang Sedempuan. Oh, Padang, betul, tapi Padang Sedempuan. Oke, penonton. Nah, kita sudah menyampaikan tentang tadi dari awal kita tetap berbicara tentang salah satu tempat rekreasi yang boleh dikatakan pungli gitu, dan melakukan pungli, tapi kita masih menunggu jawaban dari Kadis Pariwisata Ya, ya, Kadis Pariwisata. Kemudian kita juga sudah menyampaikan info tentang beberapa ucapan selamat. Nah, juga kepada PM4WB juga tadi mengadakan sunat massal juga selamat. Jadi Bang Sauti, di momen-momen liburan sekolah ini banyak ormas-ormas atau paguyuban yang melaksanakan pelantikan, acara-acara sosial gitu. Nah, jadi banyak ada yang sunat. Saya lihat itu banyak sunat massal Ya. sekarang. Jadi banyak sunat massal. Jadi mungkin untuk bapak ibu yang liburan anaknya ingin disunat itu banyak sekarang ibu Ya. di mana-mana melaksanakan baksos itu sunat Ya, massal. termasuk ponakan saya tadi sudah sunat massal. Iya, sunat massal ya. Nah, itu sekarang banyak tuh yang dilakukan ormas-ormas. Kemudian kita juga sudah menyampaikan tentang bahwa SMTV akan meluncurkan salah satu lagi program terbarunya, yaitu SM Record. Jadi yang hobi bernyanyi, yang hobi balagu, silakan datang ke SM TV. Cafe. Tagline. Nah, ini ada pemimpin reaksi kita. Pimpret tema. Jadi artis. Ah. Maksudnya udah artis tuh. Iya, artis Lama. editannya. Ya. Ya. Dulu artis Tiban, sekarang artis di Batam Saya Center. aja di Selatan nggak sombong. Ya. Terus jangan lupa kita sudah mengendorsekan SM Cafe, Iya. sudah Sambal buruak-buruak tadi. jangan sering kali buruk-buruk. Kalau bilang buruknya jangan lihat di sini. Tapi- jadi penonton
silakan kami menghimbau kembali kepada penonton yang punya keluh kesah. Mungkin daerahnya banjir gitu ya kan. Saya tinggal di sini, daerah saya ini jalannya rusak, jalannya sering banjir, atau mungkin sering maling gitu kan. Kemudian bising gitu. Nah, apa saja boleh sampaikan di sini. Kemudian ketika datang ke satu instansi, contoh ke Disduk mau bikin KTP dipersulit gitu kan, boleh sampaikan di sini. Atau kedatang ke rumah sakit pelayanannya tidak bagus, nah boleh berkeluh kesah di sini. Tapi dengan bahasa yang sopan lah pasti ya. Dan kita nanti akan bantu menghubungi instansi tersebut. Kemudian penonton, ini sudah mau detik-detik terakhir. Menghitung berapa? Menghitung menit? Ya, kira-kira 5 menit lagi. Atau ada mengurus sesuatu dokumen dipersulit kalau ada apa aja? Ya, kiranya mungkin pemirsa yang ada ingin mengurus dokumen, mungkin kalau memang bisa dipermudah, kenapa sekarang dibalik? Kenapa memang bisa dipersulit? Kenapa dipermudah? Kan begitu. Jadi konotasi itu harus kita hilangkan. Jadi kalau mungkin pemirsa dari sana. Ya mungkin Mas Soti, jadi gini, ini kan banyak sekarang kasusnya yang tidak punya KTP Batam. Mungkin mereka tuh datang ke Batam ini udah langsung ngurus, tapi mungkin karena dipersulit lah, begini mungkin ya, akhir-akhirnya ini udah malas gitu. Nah, salah satu yang disampaikan kemarin pernah kita podcast ini Pak Ustadz Yusuf ya dari fraksi PKS. Ternyata jam kasda itu sangat bermanfaat sekali. Tadi kita dapat kabar duka dari warga kos yang ada di Mediterania, namanya Andri. Jadi dia selama ini kan tinggal tidak memberitahukan bahwasanya kepada RT dan RW. Nah pada saat itu dia sakit. Dia sakit ini mungkin berkeluh kesah di medsos. Pada saat itu ke WB. RW-nya tahu ini dari medsos tersebut. Dengan begitu RW langsung mencari dia di posisi kos ini. Dengan keadaan seperti itu tetap diurus sama RW Mediterania 08 sama RT setempat, RT 4 sana. Jadi setelah dibawa ke sana ternyata BPJS tidak aktif. Nah dasar itu jam kesda ada fraksi dari PKS juga Pak Raden sana mengatakan ini harus dimasukkan dengan memo dari Pak Raden tersebut diurus sama Rumah Sakit Umum Pertima. Jadi kita pun kemarin sempat besok juga keadaan bagaimana. Nah ternyata tadi dapat kabar, tepatnya tadi agak siang sore ya, saya dapat kabar Andre ini meninggal. Jadi jadi yang perlu kami tekankan di sini, dimanapun Anda tinggal, walaupun Anda itu tidak kenal dengan walaupun kos gitu ya, tetaplah memberitahukan kepada RT RW yang bersangkutan, minimal ke kalaupun memang dia sakit, dia yang prihatinnya itu dia ini sebatang kara. Jadi dia ini anak piatu, orang tuanya dulu sebelumnya sudah pisah hidup. Jadi dia ini bapaknya pergi kemana, dia ini aslinya umurnya berapa? Orang Sunda, sekitar 29 tahun. Wow, masih muda. Masih muda dan masih belum merit. Tapi nggak tahu kita melihatnya gimana. Yang kita perhatiin itu dia tuh sebatang kara. Kalau memang ada familinya di daerah Jawa sana, ini juga mungkin masalah kembali ke finansial, jadi tidak bisa mengurus. Jadi warga Mediterania yang mengurusnya sampai tadi dibacakan juga sudah berada anak-anak kos. Wajib lapor. Wajib lapor. Nah, jangan seperti ini sudah dalam keadaan darurat, selainnya ngoceh-ngoceh di medsos. Jadi orang lain tahu. Nanti RT RW tidak peduli. Gitu dan ya. Memang sudah kita klarifikasi di media, tepatnya kemarin di Batam Bicara kita klarifikasi bahwasanya si pasien kemarin juga sudah meminta maaf kepada RW-nya. Kenapa tidak lapor? Itu aja masalahnya. Jadi dengan permasalahan seperti itu kan ini masalah sosial. Tidak mungkin dibiarkan. Pengurus RT RW juga hal seperti itu nggak mungkin diabaikan. Pastinya mereka akan mengurus ke sana. Sampai diselesaikan tadi malam. Tadi ini mungkin baru selesai nih pengkebumiannya. Nah, istilahnya dimakamkan di. Berarti termasuk pasien terlantar lah ya? Bukan pasien terlantar. Iyalah, karena tidak ada keluarga. Tidak ada yang bisa dianya terlantar di kamar kos ini, terlantarnya tidak ada yang ngurus. Dia ngoceh ke medsos, disitulah tahu semuanya. Ya, tapi kan nggak ada keluarganya kan? Tidak ada keluarga. Iya, dia termasuk ke situ. Jadi kan tidak ada berlaku juga. Dia biasanya kalau yang begitu tidak ada keluarga itu biasanya ditunggu 3 kali 24 jam. Tapi yang menggeranti tadi kan orang sana kan, RT RW-nya yang menjamin dari sana termasuk anggota dewan. Kecuali yang menjamin biasanya begitu. Nah. Oke, Bang Soti, ada satu lagi dari Dunsana saya nih, Yandri Putra Sultan Bagindo. Ada terus nih, kasih tahu dulu Pak Yandri Putra Sultan Bagindo. Ini satu suku dengan saya nih. Dan satu kampung. Mengadakan semoga final Piala Dunia kok SMTV mengadakan secara langsung. Maksudnya SMTV yang menyiarkan gitu. SMTV penonton meminta nanti SMTV melive-kan Piala Dunia.
Permintaan dari penonton. Ya. Siap katanya. Nah, Tapi sebelumnya memang selalu kita adakan momen nobar ya, nonton bareng di sini di SMK. enggak, maksudnya dia minta itu Ya, di-live-kan. Jadi mungkin dia lagi di-live-kan. kerja, dia lagi Ya. kerja dia bisa nonton dari ya. HP gitu. Oke, sudah di-ACC dengan Pimpret. Nanti akan di-live-kan oleh Suara Minang TV. Oke, Bang Sauti. Ya, tadi sudah kita sampai juga di Harlah Batam juga sudah, permasalahan di tempat wisata di Kota Batam sudah. Kita singgung lagi kepada masyarakat selalu menggunakan keselamatan, masalah berkendara, dan juga bagi anak-anak kos yang ingin baru sampai, silakan harus wajib melapor apapun itu di lokasi Anda, kanan kiri tetangga Anda. Jika menemukan hal-hal semacam itu, segera lapor. Benar sekali. Bang Sauti, tak terasa sudah hampir 1 jam. Ya, kita 60 menit sesuai dengan botol tadi. Iya, jadi penonton, kami selalu mengingatkan kepada penonton semua untuk mendapatkan program-program terbaik dari Suara Minang TV. Penonton juga harus bisa membantu kami, bantu bagikan link-linknya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya, komennya, dan share sebanyak-banyaknya. Nah, untuk bisa informasi yang kita berikan kepada masyarakat itu bisa beredar ya, jadi semua bisa mendapatkan informasi-informasi yang ditayangkan oleh Suara Minang TV. Oke, Bang Sauti. Ya, tidak terasa sudah 1 jam 60 menit kita sudah berceloteh di sini. Mudah-mudahan ambillah yang baiknya, buanglah yang buruknya, kan begitu. Nah, jadi harapan kita semoga ini tetap berkelanjut bagi pemirsa juga, tentunya dalam keadaan lindungan Allah SWT, juga kepada kru SMTV pasti. Terima kasih Bu Des, Pak Host, dan Pak Pimpret. Semoga SMTV semakin sukses di setiap programnya. Jangan lupa, Yandri, tolong di-subscribe, tolong dibagikan dan di-share sebanyak-banyaknya ya. Sultan Bagindo ya. Iya, Yandri Sultan Bagindo. Ya, pemirsa, akhirnya di penghujung waktu ini sekali lagi untuk closing. Oke, baik penonton, tak terasa sudah 60 menit kita bersama menemani seluruh penonton, bahwa program Halo Warganet ini kita hadirkan adalah untuk menerima keluh kesah dari masyarakat dan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan kota Batam ke depannya. Dan pada malam hari ini saya Desmanis dan Sauti Al-Kahar mohon pamit undur diri, dan kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, ada gurauan kami yang menyinggung hati dari para penonton. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai bertemu di program berikutnya. Tetap ikuti Suara Minang TV, Suara Urang Ara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.